Kalian gamer hardcore yang suka main game berat tapi nggak betah gendong laptop gaming yang beratnya kayak beban hidup. Semua sih punya beban hidup. Tapi ya itulah. Nah, Lenovo Legion Go ini jawaban banget buat kalian. Bayangin aja PC gaming powerful yang segede telapak tangan aja. Ini bisa buat game-game yang ada di Steam. Kalian bisa install dan mainkan di sini. Dan bisa main Valorant juga hanya dengan device sekecil ini. Makanya langsung aja kita bahas, gak usah lama-lama. Pertama-tama kita bahas desainnya dulu nih. Lenovo Legion Go ini ibarat Nintendo Switch yang doyan nge-gym. Jadi bodinya ini gagah, kokoh, premium, dan pastinya nggak ringkih kayak mainan. Dan performanya juga jadi keker. Desain joysticknya juga ini udah enak digenggam karena memang didesain kayak joystick konsol pada umumnya. Dan kerennya lagi, joystick ini bisa dicopot pasang. Jadi kalau pengen nonton YouTube atau Netflix kan tinggal lepas aja langsung jadi berubah tablet yang super powerful dengan stand yang sudah include di bodinya. Sayangnya nggak ada aksesoris yang bisa bikin kedua joystick ini menyatu jadi kayak controller biasa atau kayak controller Nintendo Switch. Uniknya di joystick kanannya ini ada kayak sensor inframerah, jadi bisa digunakan sebagai mouse juga. Jadi di paket penjualan kita dikasih base joysticknya buat jadiin joystick kanan ini jadi mouse buat ngarahin player terutama saat main game FPS. Unik dan cukup brilian karena nggak ada handheld gaming yang seperti ini. Dengan begini kita bisa main game FPS dengan lebih akurat lagi. Untuk layout tombolnya ini mengadopsi tombol Xbox dengan 6 tombol makro tambahan yang sayangnya nggak bisa disetting sebagai tombol keyboard. Misal kita mau klik tombol M3 sebagai kontrol Alt Delete atau sebagai kontrol C atau kontrol V itu nggak bisa di custom. Jadi cuma bisa mapping tombol yang ada di joysticknya ini hanya di game doang. Jadi nggak bisa digunakan untuk kegiatan browsing dan segala macamnya. Di joystick kanan juga terdapat touchpad kecil untuk jadi mouse. Sayangnya analog yang ada di kedua controllernya nggak bisa dijadikan mouse juga. Padahal asik juga kalau gerakin mouse pakai ini. Atau gua aja mungkin yang belum menyelam begitu dalam buat customize tombol-tombol yang ada di joystick ini supaya bisa berguna di Windows. Tapi mungkin lihat nanti aja, siapa tahu ada update baru dari softwarenya sendiri, siapa tahu bisa digunakan menjadi shortcut atau apapun itu. Karena harusnya bisa-bisa aja digunakan shortcut by logic gue yang nggak seberapa ini. Terus kita lanjut untuk ukurannya. Nah, ukurannya sendiri ini kecil banget. Ukuran device dengan kontrolernya ini hanya 298 x 131 mm dengan ketebalannya ini 40,7 mm saja. Dan beratnya ini cuma 854 kg aja, nggak sampai 1 kilo. Cocok buat dipakai perjalanan panjang, busway mungkin, atau di kereta mungkin, atau di mobil. Cuman tangan kalian harus dilatih lebih aja atau berikan elbow kalian ini sandaran lah atau di meja kayak gini biar lebih nyaman. Karena kalau misalnya kalian pegang gini terus-terusan itu gua coba aja 20-30 menit itu udah terasa pegelnya. Tapi kalau misalnya ditaruh di meja sambil main kayak gini itu harusnya nyaman-nyaman aja dan fine-fine aja, nggak ada komplain sama sekali. Sekarang untuk layarnya, ini udah cakep banget dan layarnya juga lebih gede daripada kompetitornya. Punya ukuran 8,8 inch dengan panel IPS dan resolusinya ini QHD atau 2560 x 1600. Udah puas banget apalagi buat main game-game AAA atau nonton film karena ini lagi-lagi handheld gaming. Kalian nggak bisa ekspektasi layarnya gede banget. Kalau misalnya layarnya gede banget ya pakai laptop atau ya buat PC sekali aja. Buat para atlet e-sport yang suka traveling yang nggak bisa lepas hidupnya dari game, Lenovo juga kasih refresh rate sampai 144 Hz. Jadi nggak ada kompromi buat main game kompetitif juga. Kekurangannya sih layarnya pakai finishing glossy aja. Sebenarnya asik finishing glossy, bikin warna lebih keluar aja. Cuman ya buat device traveling jadi kurang asik aja atau kurang nyaman kalau misalnya kita pakai di jalan atau di taman yang banyak cahaya langsung, atau contohnya kita ambil di pantai yang ada mataharinya karena bisa flare aja gitu pas kita ngelihatnya. Selain buat gaming, ternyata Lenovo kasih kualitas panel layar yang profesional grade juga. Walaupun kalau misalnya kita mau ngedit video atau ngedit foto ya kekecilan kayak gini kayaknya nggak ideal aja. Tapi apakah bisa? Ya bisa. Karena setelah kami uji dengan Calman Portrait Display, hasil color gamutnya ini sRGB 99,2%, DCI-P3 94,3% dan REC 2020 70,3%. Buat cek-cek desain aja harusnya bisa di sini. Tapi kalau untuk dibuat
buat editing full video kalian kayaknya nggak proper aja dan nggak layak, kayaknya terlalu memaksakan aja. Sekarang kita masuk ke konektivitas. Lenovo memberikan 2 USB Type-C Gen 4 di atas dan di bawah. Terus ada juga satu micro SD card reader yang bisa menampung sampai 2 TB. Dan ada juga satu headphone jack. Sementara untuk konektivitas wirelessnya sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.1. Sekarang kita lanjut ke suara yang dihasilkan Legion Go ini. Karena Legion Go ini punya speaker stereo dan surprisingly kenceng dan renyah untuk kualitas audionya. Cocok banget buat ngedengerin langkah kaki musuh atau menikmati soundtrack epic di game. Walaupun bassnya cetek tapi masih dikatakan wajar lah karena device-nya kecil Jack. Jadi kalau misalnya device-nya kecil jangan mengharapkan bassnya dapet banget, dalam banget. Tapi untuk mikrofonnya sendiri juga jernih dan gue juga gak kaget di sini karena hasil kualitas suaranya ini nggak bikin teman-teman kalian tuh kesel karena suara mikrofon kalian ini berisik atau bocor dari sana sini. Jadi untuk mikrofon masih dibilang oke. Kalau misalnya kalian menggunakan headset yang nggak ada mic-nya, kalian untuk main game sambil ngobrol-ngobrol sama teman kalian juga masih dibilang bisa proper lah untuk mikrofon yang ada di Legion Go ini. Dan Legion Go ini juga sudah ada Windows 11 Home yang udah terinstall, jadi kalian nggak usah pusingin lagi soal OS-nya. Jadi langsung sikat aja mainin game-game kalian atau langsung install aja. Karena kalian mau download Steam, Epic atau apapun itu, platform-platform untuk menginstal game itu udah disediain juga sama Legion Go. Oh ya, ada juga Lenovo Legion Control Center juga. Jadi di sini bisa mengotak-ngatik pengaturan grafis, fan speed, backlit joysticknya sama customize makro controllernya. Jadi di sini kalian dikasih keleluasan untuk mengoptimize itu semua sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sekarang kita masuk yang ditunggu-tunggu nih, karena si device ini kecil, gimana performanya ketika main game. Apa bisa device kecil ini bisa main game AAA dengan nyaman atau malah jadi nggak nyaman experience gamenya? Tenang, Legion Go ini sudah disenjatai dengan CPU AMD Ryzen Z1 Extreme dan GPU-nya ini sudah menggunakan RDNA grafik. Prosesor gahar khusus perangkat gaming handheld. Mau game-game AAA kayak Cyberpunk 2077 bisa dilibas tanpa nge-lag di 1080p. Dengan catatan settingan grafiknya disesuaikan. Jangan langsung di mentok kanan karena ini bukan PC gaming yang speknya mentok atas. Di pengujian kami pokoknya settingan khusus Steam Deck ini bisa nyaman main di Legion Go ini. Untuk game kompetitif sih sebenarnya udah nyaman main game kayak Dota 2, Valorant ini udah bisa tembus 80-100 fps di resolusi native-nya QHD. Jadi asik lah, apalagi kalau kalian mainnya pakai mouse sensor yang ada di joysticknya. Kalian bisa naik 100%, tapi balik-balik ini tergantung skill ya. Jangan bergantung sama device. Karena main FPS pay to win itu kalau misalnya gear-gear kalian mentok atas semua belum tentu bisa menambah skill kalian itu jauh lebih baik. Karena balik-balik aim itu emang skill tangan, otak, mata. Menurut gua sih itu, cuman nggak tahu ya kalau kalian. Untuk suhunya ini bisa di limit, jadi gak akan ketemu suhu 100 derajat di perangkat ini. Selama di pengujian gaming, suhu berkisar di sekitar 65-75 derajat. Dan saat digempur Cinebench R23 10 kali berturut-turut, suhunya ini tembus hanya sampai 85 derajat saja. Untuk hasil pengujiannya ini cukup menarik karena prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme punya performa rata-rata yang lebih tinggi daripada i7 1360p yang ada di laptop. Iseng aja kita uji buat rendering 3D pakai Blender dan hasilnya cukup memuaskan juga, ada di sekitar 3 menit. Dan hasil ini juga lebih tinggi daripada i7 Gen 13 juga. Ya walaupun gak ideal rendering di gaming handheld kayak gini. Kasihan device-nya aja karena gak cocok sama penggunaannya.
Selain itu, RAM dalam device ini sudah menggunakan 16GB 7500 MHz LPDDR5X onboard alias gak bisa di-upgrade. Sementara storage-nya menggunakan 512GB NVMe Gen 4 2242 SSD dari Western Digital dengan kecepatan sampai 5000 Mbps yang untungnya bisa di-upgrade sampai 1TB. Kalau masih kurang, kalian juga bisa tambah micro SD yang support sampai 2TB atau pakai SSD eksternal. Ada satu hal yang perlu gua mention di sini adalah suhu SSD yang terlampau panas saat full loadnya. Karena setelah serangkaian pengujian yang kami lakukan, suhu SSD sampai 85 derajat yang mana sangat panas untuk sebuah storage. Karena tidak seperti prosesor dan VGA, kalau suhu panas device akan naikkan putaran kipas, sementara kalau storage panas putaran kipas tidak akan berubah sama sekali. Jadi harus lebih perhatikan suhu storage saat pakai perangkat ini. Ya minimal kalian aware aja kalau misalnya terlalu panas berarti game kalian itu menggunakan storage yang cukup intens. Jadi ya pakai waktu lah. Mungkin main gamenya 2 jam 3 jam udah cukup. Kalau misalnya kepanasan ya kalian berhenti dulu dan istirahat. Karena ada baiknya juga untuk kesehatan kalian dan kesehatan device-nya juga. Terus untuk baterai. Nah kalau ngomongin baterai gue harus bilang nih. Daya tahannya cukup bikin gue terkesan di sini. Karena gue coba main game The Final selama 30 menit dari 100% baterai. Ini bisa menyisakan baterai 68%. Kalau dihitung sampai habis akan memakan waktu 1,5 jam. Bener aja saat gue menggunakan PC Mark 10 Gaming Battery Test, Lenovo Legion Go ini bisa bertahan sampai 1 jam 41 menit. Lumayan lah buat nemenin macet di Jakarta kalau misalnya kalian lagi ada di mobil. Cuman kalau kalian lagi ada di motor kayaknya agak lucu aja. Kalian main game Kalian main game di motor gitu. Cuma kalau kalian pakai mobil, kalian jadi penumpang, oke, kalian main game it's okay. Tapi kalau kalian jadi supir main game kayaknya gue minta nomor HP kalian untuk gue laporin polisi lah biar ditangkap karena sudah membahayakan pengendara lain. Dan kalau kalian hanya pakai untuk browsing atau kerja, kami coba juga dengan PC Mark 10 Modern Office Battery Test. Nah Legion Go ini bisa bertahan sampai 5 jam 56 menit. Asik banget lah kalau untuk dibawa kerja, kalau kalian misalnya males bawa laptop, kalau kalian mau flexing juga sekalian kan, siapa tahu sama teman-teman kalian mau meeting nih bawa Legion Go yang ya emang bisa juga meeting pakai Legion Go ini. Dan di sisi lain yang buat asik lagi itu casannya, karena chargernya ini kecil banget kayak charger HP. Jadi nggak masalah kalau dibawa kemana-mana. Sayangnya cuman case-nya aja yang nggak ada, karena case-nya hanya untuk device Legion Go aja. Tapi untuk chargernya kalian ya masukin ke dalam tas kalian. Overall gua rasa Lenovo Legion Go ini bisa jadi juara di dunia handheld PC gaming. Karena desainnya ini kece, layarnya mantap, performanya gahar, dan yang penting ukurannya yang nggak bakal bikin kita encok. Cocok banget buat para gamer yang pengen pengalaman ngegame kelas atas tanpa ribet, atau kalian yang suka banget ngegame dimanapun tapi capek aja kalau bawa laptop gaming. Nah kalian bisa bawa ini yang lebih kecil. Kekurangannya sih dari gue sih ada di controllernya yang nggak bisa disetting ke shortcut keyboard, sama suhu storage-nya yang bikin gue agak was-was aja. Cuman masih aman karena dari Lenovo Legion Go ini sudah ada 3 tahun premium care. Jadi kalau misalnya dalam 3 tahun ada apa-apa ya tinggal ganti aja. Pasti tanggung jawab. Kalau misalnya nggak diganti karena ini rusak gitu kan, ya kalian bisa komen. Nah, nanti kita bakal buat video terbuka gitu. Kok video terbuka? Apa? Surat terbuka ya? Ya kayak gitulah. Karena setahu gua itu pasti di cover kalau misalnya emang rusak karena suhunya kepanasan. Tapi kalau menurut gua sendiri sih harusnya sih suhunya masih dibilang aman-aman aja. Emang agak worry aja kalau misalnya suhunya udah tinggi. Karena ya Lenovo juga sudah bertanggung jawab 3 tahun. Dari situ sudah menandakan bahwa device ini sudah aman dipakai dalam waktu 3 tahun at least, atau paling jelek-jeleknya karena ada tanggung jawab Lenovo 3 tahun. Selain itu gue sih puas-puas aja sama Lenovo Legion Go ini, dan ini juga bakal gue pakai sendiri dalam jangka waktu yang agak panjang, bukan agak panjang ya, pasti lama, karena gue tuh pengen coba experience gue tuh kayak gimana, karena gue nggak pernah kan ngegame kayak gini atau menggunakan Nintendo Switch. Gue juga jarang banget, dan gue mau explore diri gue seberapa jauh gue bisa mengasihkan diri dengan handheld PC gaming kayak gini. Untuk harganya sendiri ya memang nggak murah. Kalau budget kalian terbatas ya mending nabung dulu buat ngumpulin semangat kalian dan ngumpulin niat kalian untuk membeli Legion Go ini. Legion Go ini dibanderol dengan harga Rp13.500.000 atau tepatnya Rp13.499.000.
Dengan harga seperti itu, kalau misalnya kita sudah punya PC gaming, kayaknya memang ada pertimbangan lain. Kalau misalnya untuk ngegame doang, untuk apa beli device ini? Tapi buat orang yang suka ngegame dan suka pindah-pindah tempat kerja atau sering traveling, ya handheld gaming adalah solusinya. Karena bisa kalian bawa kemana-mana. Kan kalian nggak mungkin bawa PC gaming ke mana-mana, atau laptop gaming mungkin menurut kalian terlalu berat juga kan. Cuman kalau kalian sultan atau kalian nih gamer hardcore banget yang nggak mau kompromi gitu kan sama budget, karena kalian ini emang gamer banget gitu kan. Nah, device ini menurut gua device yang sangat menarik untuk game. Gua aja tertarik karena gua aja sempat mainkan game GTA 5 online di handheld gaming ini. Karena dulu gua tuh kan susah banget ya. Mau main game GTA 5 itu gua harus ke iCafe dulu, harus main dulu, itu pun mainnya cuma sejam 2 jam. Dan kadang kalau misalnya gua udah sampai iCafe, gua mau main gamenya, ternyata teman-teman gua offline semua, jadi kesepian main game yang rusuh aja kan di GTA 5. Jadinya susah aja gitu. Nah sekarang semenjak ada device yang sekecil ini, bisa gue kemana-mana aja dan gue bisa ngeliat teman gue lagi online apa enggak. Ya ini adalah solusi banget menurut gue, buat gue yang suka ngegame tapi gue sering traveling ke mana-mana. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini. Kalian mungkin bisa kasih pendapat kalian tentang Legion Go ini. Apakah kalian punya opini-opini lain terhadap handheld PC gaming seperti ini? Kalian langsung komen aja di kolom komentar. Sekian dulu gua Rodi, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi.